terima kasih teman-teman yang sudah masuk ini ya. Selamat malam teman-teman sekalian. Jadi pertama kita akan bahas tentang apa itu AI agent, terus arsitekturnya itu gimana atau mungkin susunan programnya itu. Kemudian aplikasinya itu apa di dunia nyata yang sudah kita rasakan sekarang ini. Nah, nanti selanjutnya kita akan fokus untuk membuat multi agen, sistem multi agen gitu, artinya agen-agen itu berkoneksi satu sama lain, kemudian untuk membuat satu sistem. Nanti kita akan coba contoh yang sederhana. Nanti kita dari apa namanya agen untuk membuat post sosial media dari paper akademik loh. Itu di sosial media yang lebih familiar dengan ini ya kalangan umum gitu ya seperti itu. Oke, kemudian apa itu AI agent? Ini ada diagram yang mungkin cukup ini ya mendeskripsikan apa itu AI agent itu. Jadi adalah sistem yang bisa berkoneksi dengan environment-nya, dengan lingkungannya. Jadi bisa reasons, bisa apa berpikir secara logis dan juga take action. Jadi melakukan sesuatu gitu ya. Jadi perbedaannya dengan apa namanya dengan AI yang kita tahu saat ini misalnya kayak large language model gitu. Large language itu hanya otaknya saja gitu ya. Tapi kalau AI agent itu kita memberi kaki dan tangan ke otak tersebut gitu ya, ke large language model itu. Jadi dia bisa ini ya, bisa memberi autonomous action gitu ya. Jadi aksi yang dia secara langsung gitu ya tanpa perlu kita perintah, dia bisa bisa langsung itu dia berinisiatif untuk melakukan sesuatu. Kemudian dia bisa beraktivitas terhadap lingkungannya. Jadi misalnya kita punya tulisan baru, kita punya hal yang baru, dia bisa bereaksi seperti itu. Kemudian nanti dia juga terkonek dengan tools. Nah, ini yang penting ya. Jadi bedanya dengan chat biasa dengan agent itu dia terkonek dengan tools. Misalnya dia bisa mengakses internet, dia bisa menjalankan program, dia bisa membuka file kita, dia bisa membaca file kita. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung teman-teman sudah merasakan gitu ya dampaknya ya. Bahkan seperti ChatGPT aja sekarang ini sudah banyak di di-include-kan di situ, dimasukkan di situ fitur-fitur yang agentic gitu ya, yang seperti AI agent gitu ya. Jadi bisa 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 searching di Google, bisa juga membaca upload file terus kemudian baca file tersebut, kemudian bisa buat seperti itu. Tapi nanti kita akan coba membuat program AI agent kita yang ini ya pasti sangat sederhana ya, tapi teman-teman nanti akan bisa paham konsepnya dan juga nanti teman-teman bisa ini ya mencoba untuk membuat sistem yang teman-teman mau tersendiri gitu ya. Jadi misalnya mau sistem yang lain, agen yang lain itu juga bisa. Jadi kita nanti coba bikin contoh yang cukup sederhana gitu ya. Oke, jadi itu tentang AI agent. Kemudian kita ada arsitekturnya atau mungkin susunannya seperti apa sih susunan untuk AI agent sebenarnya? Nah, umumnya susunannya itu seperti ini ya. Jadi LLM itu atau Large Language Model. Jadi kalau teman-teman yang baru belajar tentang AI, Large Language Model itu adalah model yang sangat besar yang dilatih dengan jutaan atau triliunan mungkin ya, miliaran atau triliunan data di internet. Nah, contohnya adalah ChatGPT itu ya, Gemini juga salah satu contohnya, Grok, terus Cloud dan lain sebagainya itu adalah large language model. Jadi dia uh, dilatih berdasarkan tulisan yang ada di internet, gitu ya. Semua tulisan yang ada di internet. Jadi makanya disebut dengan large language model. Dia berbasis dengan language, gitu ya, dengan bahasa bahasa natural manusia, gitu ya. Jadi umumnya bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman lihat LLM itu sangat bagus di bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu mayoritas tulisan di internet itu adalah berbahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau saya lihat kayaknya sepertinya bahasa Indonesia itu cuma sekitar 3 sampai 5% atau berapa gitu ya. Jadi sangat kecil dari data di internet. Makanya kalau teman-teman mengerjakan LLM dengan bahasa Inggris itu biasanya hasilnya lebih bagus gitu ya daripada bahasa yang minoritas gitu ya seperti bahasa Indonesia. Oke, terus bedanya dengan LLM biasa adalah LLM-nya di sini masih
dipakai gitu ya, tapi hanya sebagai otaknya saja, tapi kita bekali dengan tools dan juga mungkin data-data yang lain gitu ya, dan juga dia dikonekkan dengan environment atau lingkungan dia berada gitu ya. Jadi misalnya kalau dia AI agent untuk sosial media, berarti dia terpapar oleh data-data sosial media atau mungkin hasil dari sosial media post yang kita bikin gitu ya. Nah, nanti bisa seperti itu. Nah, terus kita bisa bekal dengan tools banyak sekali ya. Jadi bisa internet, mungkin cuaca, mungkin bisa membaca file kita, bisa matematika dan lain sebagainya. Ini tergantung teman-teman bisa membuat apapun di situ. Nah, nanti ketika dia udah menggunakan itu, kemudian jadi outputnya kita kirimkan ke pengguna, gitu, ke user seperti itu. Nah, sederhananya seperti itu teman-teman. Jadi uh, agen itu apa sih? Jadi tadi ya, jadi LLM yang dibekali dengan tools dan juga bisa berinteraksi dengan lingkungannya, gitu ya, dengan entah dengan sesama agen, entah dengan manusia, entah dengan data yang kita punya. Jadi dia bisa berinteraksi di situ. Jadi tidak hanya memberikan ini ya chat aja ya. Jadi tidak bisa memberikan jawaban aja, tapi bisa melakukan sesuatu di situ. Oke, aplikasinya apa sih di dunia nyata? Jadi yang pertama customer support. Jadi teman-teman kalau kalau lihat mungkin beberapa perusahaan-perusahaan besar dia menggunakan AI agent untuk customer support gitu ya. Jadi misalnya kita membatalkan tiket atau membatalkan pesanan, dia bisa refund langsung gitu ya. Jadi 24/7 artinya dia bisa jalan kapanpun karena tidak seperti manusia yang harus bekerja yang biasanya bekerja 8 jam sehari misalnya. AI agent ini ya seperti program komputer yang lain gitu ya, itu bisa dijalankan secara terus-menerus jadi menghemat biaya dan juga kita sebagai manusia bisa fokus ke hal-hal yang lebih rumit gitu ya. Jadi nggak hanya menjalankan hal yang repetisi aja yang terus berulang gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada untuk e-commerce, untuk ini ya, untuk promosi gitu ya. Kemudian healthcare atau kesehatan di bidang kesehatan itu bisa untuk memonitor kesehatan kita gitu ya. Jadi banyak alat-alat yang sudah dicantumkan atau ditambahkan sistem AI di situ. Kemudian ada smart home, supply chain juga untuk mengoptimasi inventory atau mungkin ini ya inventory logistik gudang dan lain sebagainya atau untuk meramalkan atau untuk forecast memperkirakan produk kedepannya itu juga bisa digunakan seperti itu. Nah, nanti yang mungkin mirip dengan yang kita kerjakan adalah konten marketing atau membuat konten berdasarkan data yang kita punya gitu ya. Nanti kita akan membuat dari paper akademik. Jadi misalnya kak teman-teman punya tesis, mungkin kalau tesis kepanjangannya atau skripsi itu mungkin kepanjangan. Mungkin kalau laporan ini ya, laporan kuliah gitu ya, yang mungkin 10 halaman atau nanti gimana atau mungkin ada paper untuk paper riset, nanti teman-teman bisa bisa masukkan di situ, kemudian bisa membuat posting di sosial media yang berdasarkan itu gitu ya. Jadi untuk mengedukasi teman-teman sekalian gitu. Nah, oke, mungkin langsung saja hari ini kita nanti akan membuat sistem multi agen, artinya agennya itu lebih dari satu gitu ya. Nah, satu agen itu adalah satu eh, sistem LLM ditambah dengan toolsnya atau mungkin ditambah dengan perintahnya. Jadi satu agen itu dia mempunyai peran tersendiri gitu ya. Nanti kalau ini nanti kita pakai sistemnya atau frameworknya dari Crew AI. Jadi sistemnya adalah ini disebut crew. Jadi agen yang berkoneksi dengan agen satu sama lain itu kita sebutnya crew gitu ya. Jadi satu satu crew itu beberapa agen yang menjalankan tugas-tugas tertentu dan juga eh, mempunyai tujuan yang satu gitu ya. Jadi misalnya tadi kita merubah dari paper menjadi sosial media post gitu ya atau dari untuk menjadi ini ya sosmed ya. Nah, jadi itu sistemnya di situ. Nanti kita akan fokus untuk membuat kru. Jadi kita bikin tim yang mempunyai peran tersendiri gitu ya. Nanti teman-teman bisa bisa coba yang lebih lebih rumit lagi gitu ya. Tapi di sini nanti kita akan coba sederhana aja. Kita cuma pakai dua agen. Nanti um, kita bisa ini ya. Kita bikin untuk menjalankan perintahnya seperti itu.
Oke, ini kelebihannya Crew AI ini dia sangat cukup simple gitu ya dibandingkan framework yang lain karena cukup intuitif menurut saya karena kita seperti membuat peran ya, membuat peran agen tertentu gitu ya untuk menjalankan satu peran, kemudian untuk mengkoneksikannya dengan agen yang lain kita juga bisa seperti itu. Nanti yang lebih rumit lagi ada sistem seperti hierarki gitu ya. Ada yang menjadi supervisor, ada yang menjadi pekerja. Nah, itu bisa juga seperti itu. Jadi kita akan bisa membuat satu kru untuk kita sendiri gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Terus nanti kita akan jalankan semuanya di Google Colab. Kenapa saya selalu pakai Google Colab? Karena yang pertama dia gratis dan juga semua orang di dunia mungkin ya apalagi kalau generasi muda pasti punya akun Google gitu ya. Nah, sehingga jadi teman-teman nggak perlu bikin akun lagi, nggak perlu install lagi, dan juga mudah kalau teman-teman nggak punya komputer yang untuk menjalankan program AI, karena kan GPU-nya harus tinggi, terus kemudian CPU-nya dan RAM-nya juga harus besar gitu ya. Jadi, tapi kalau dengan Google Colab ini, itu semua dijalankan di servernya Google gitu ya. Jadi, makanya ini nanti gratis, tidak perlu install, dan juga terintegrasi dengan Google Drive. Jadi, kalau teman-teman sudah menggunakan produknya Google, terutama Google Drive, data teman-teman nanti bisa diakses dari Google Colab juga. Jadi sangat-sangat simple. Dan juga yang saya suka adalah dia sudah punya library Python, jadi beberapa library itu kita tidak perlu install lagi gitu ya. Jadi sudah ada di situ dan kita tinggal pakai. Tapi kalau untuk library-library yang khusus, misalnya tadi Crew AI tadi, nanti kita akan install dulu. Tapi jangan khawatir cepet, nanti kayak mungkin cuma 1-2 menit aja. Jadi bisa bisa kita jalankan di situ. Oke, baik. Ada pertanyaan dari teman-teman sekalian sebelum kita mulai untuk hands-on, untuk latihan langsungnya. Silakan, bisa di chat, bisa raise hand untuk langsung ngobrol juga juga boleh gitu ya, silakan. Oke, ini dari Kak Dia Salma. Jika membuat program soal computer vision, misalnya untuk mendeteksi kucing atau otomatis untuk bisa memberi makan, maka itu bisa disebut AI agent atau AI agent terbatas pada otak pakai LLM. Nah, sebenarnya kalau dari definisi lama itu sebenarnya bisa disebut AI agent ya. Tapi kalau AI agent yang kita rasakan sekarang itu semuanya berbasis dengan LLM. Nah, tapi LLM bisa juga ditambahkan tools yang lain, misalnya tadi untuk kalau disebutkan tentang computer vision gitu ya. Jadi bisa ditambahkan tools untuk memprediksi computer vision. Jadi menambahkan tools itu simple aja. Jadi nanti teman-teman tinggal bikin functionnya di Python. Kalau misal nggak ada yang tersedia, jadi bisa bikin sendiri, terutama untuk membuat itu tadi ya. Nah, gitu ya, Mbak Dia ya. Jadi uh, perbedaannya itu, tapi sebenarnya kalau yang AI itu yang kita bahas sekarang ini dan juga yang sering dibahas adalah berbasis dengan LLM gitu ya. Karena LLM itu lebih interaktif, tapi kalau yang mungkin yang hanya langsung pakai computer vision di dalamnya itu mungkin bisa disebut sebagai AI application biasanya. Jadi hanya aplikasi berbasis AI, tapi tidak agentic. Jadi agentic itu dia lebih ini ya, em, lebih lebih interaktif nanti. Terus ini ada dari Mas Edi, apakah Google Colab juga dapat dengan NN 8N8? 8N8 itu apa ya? Saya belum belum familiar sepertinya. Nanti nanti coba bisa bisa kita cek. Oke, ya. Oke, silakan mungkin ada lagi teman-teman yang yang bertanya. Nanti kita coba langsung praktekkan. Oh ya, ini saya baru cek ya. NNet ini ya platform juga untuk AI agent ya. Jadi sepertinya bisa juga ya, asalkan itu di Python, Mas Edi. Jadi bisa juga diintegrasikan dengan Google Colab gitu ya. Tapi yang hari ini kita kita coba dengan Crew AI. Jadi yang mungkin lebih lebih sederhana seperti itu. Oke, oke saya share lagi untuk link daftar hadir modul pelatihan dan juga link Google Colab untuk teman-teman sekalian.
Nah, kita akan silakan nanti bisa dibaca sekilas untuk modul pelatihannya. Mungkin coba saya buka ya. Oke, jadi ada dua file. Nah, ini contoh paper, ini nggak wajib digunakan. Jadi kalau teman-teman punya punya bahan paper sendiri, nanti bisa digunakan untuk apa namanya untuk tes. Tapi yang nanti kita praktekkan adalah yang di sini ya teman-teman ya. Jadi kita sebelum teman-teman bisa membuat AI agent, teman-teman butuh akses ke LLM-nya dulu gitu ya, ke large language model. Nah, banyak banyak opsi untuk large language model yang bisa kita gunakan. Jadi seperti ChatGPT, seperti OpenAI ya maksudnya dari GPT. Kemudian Google ini Gemini, kemudian Grok, Hugging Face juga dia banyak akses ke large language model. Terus cloud kita juga bisa gunakan, tapi untuk hari ini kita coba yang gratis dulu gitu ya. Jadi yang gratis adalah menggunakan Google Gemini gitu ya. Jadi kalau teman-teman buka di sini ada linknya di Google AI Studio. Nah ini teman-teman bisa klik di sini. Nah ini silakan bisa ngikuti yang di modulnya atau mungkin ikutin yang saya praktekkan di sini sama aja. Nah, nanti teman-teman ini bisa untuk main untuk coba-coba di sini. Jadi berbagai model dia ada, tapi kita akan langsung gunakan API key yang nanti kita gunakan untuk ini ya memanggil programnya ya. Nah, tujuan API key ini untuk mengkoneksikan eh, program teman-teman yang teman-teman berarti LLM tadi dengan akun Google teman-teman. Nah, jadi Google membatasi ya karena sepertinya kalau untuk free user ini hanya 20 uh, 20 20 prompt setiap menit kalau nggak salah. Jadi cukup banyak sebenarnya ininya limitnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kehabisan limit nanti karena kita programnya juga sangat sederhana. Jadi nanti teman-teman tinggal get API key ini, kemudian create API key. Nah, nanti tinggal bikin apa teman-teman terserah. Nanti biasanya langsung akan muncul juga. Nah, terus nanti akan muncul API key teman-teman di sini. Atau mungkin bisa langsung teman-teman copy. Jadi bisa teman-teman copy langsung. Terus kalau udah teman-teman copy, nanti bisa digunakan langsung di Google Colab. Seperti itu. Oke, ini kalau saya mundur ke sini. Nah, ini create API key. Kemudian teman-teman salin yang muncul. Kemudian kita habis itu buka di Google Colab. Oke. Oke, dari sini apakah sudah bisa teman untuk membuat API key? Udah di copy juga. Selanjutnya sorry, nanti linknya mana ya? Kita akan masuk ke Google Colab. Nah, oke, nanti teman-teman akan melihat ini, tapi punya teman-teman akan view only gitu ya. Teman-teman nggak bisa ngedit. Nah, caranya agar bisa mengedit, ya teman-teman copy ke ini ya, save a copy in Drive. Ini yang harus teman-teman lakukan karena kalau nggak teman-teman copy, teman-teman nggak bisa ngedit ini karena ini dibuat hanya view only. Jadi hanya ada di akun saya, tapi untuk teman-teman yang untuk mau merubah-rubah nanti tinggal di copy dulu di Google Drive masing-masing. Nah, ini save a copy in Drive, nanti dia akan terbuka sendiri di tab sebelahnya gitu ya. Ini saya leave dulu jadi biar teman-teman melihat. Nah, ini ada tulisannya copy of pelatihan gitu ya. Nah, tapi ini bisa teman-teman ganti aja namanya. Misalnya kalau saya mau namanya nama saya aja ya, jadi Rizky. Nah, atau mungkin gini, Rizky. Jadi kalau teman-teman bisa pengen membuat sendiri tadi tinggal di copy, kemudian ini ya, tinggal diedit namanya kalau mau diedit. Gitu ya. Nanti ini tersimpan di Google Drive ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau ini hilang atau gimana. Jadi teman-teman tinggal buka Google Drive teman-teman yang sudah terlogin. Jadi ini kan login ke akun saya sendiri nih. Nah, jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, dari sini ada yang bertanya atau mungkin ada yang
kesulitan untuk sampai di tahap ini. Jadi ini teman-teman ini sudah saya bikinkan ya kerangkanya gitu ya. Jadi teman-teman nanti tinggal dijalankan dulu atau mungkin kita nanti coba ngedit-ngedit dikit-dikit ya. Mungkin karena keterbatasan waktu kita nggak akan buat dari awal. Jadi saya sudah buatkan kerangkanya. Nanti teman-teman tinggal coba jalankan dan edit sedikit-sedikit yang pengen diedit seperti itu. Nah, oke. Oke, tadi kembali lagi ke API key tadi yang sudah kita buat. Nah, ini masuk ke tab yang paling kiri ini ada gambar kunci gitu ya. Nah, ini secret namanya atau mungkin um, apa namanya data yang ingin kita masukkan secara rahasia gitu ya. Jadi kalau teman-teman pahami API key itu seperti password ya teman-teman. Jadi jangan pernah share itu uh, dimanapun di public space, apalagi di sosial media. Jadi API key ini rahasia teman-teman karena itu terkoneksi dengan Google account teman-teman gitu ya. Jadi banyak kasus orang menyalahgunakan terus digunakan untuk keperluan yang lain gitu ya. Nah, jadi itu terkoneksi. Jadi teman-teman yang bertanggung jawab atas hal yang diakses oleh API key teman-teman sekalian. Oke, jadi untuk menambahkannya ke sini, tinggal teman-teman add new secret. Terus kemudian teman-teman masukkan di sini ya. Nanti kalau saya biasanya ketiknya Google API Key, kemudian di paste di sini gitu ya. Nah, nanti di paste di situ. Kemudian jangan lupa notebook aksesnya ini di on kan seperti itu. Atau ada juga caranya untuk langsung menambahkan di Gemini API Keys ini, teman-teman tinggal import dari Google Studio. Nah, ini kan udah ada nih, langsung kita import. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada dua cara ya. Jadi bisa ditambahkan sendiri, bisa tambahkan dari Gemini API Kit option ini. Jadi ada option di sini. Nanti teman-teman tinggal import dari Google AI Studio tadi. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Kalau kalau sudah bisa kasih jempol atau mungkin bisa chat, silakan. Kalau ada yang belum bisa, saya tunggu. Nanti bisa silakan kalau ada yang pertanyaan, kita coba ini ya, kita coba bantu gitu ya. Oke, oke sudah bisa, Mbak Dia Salma, terima kasih. Oke, silakan kalau yang lain ada yang sudah bisa atau mungkin mau coba nanti di rumah dicoba sendiri, nggak apa-apa nanti kita sudah share linknya dan teman-teman bisa coba sendiri di rumah kalau pengen. Dan juga videonya nanti akan kita recordingnya ini akan kita upload di YouTube ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman sudah follow mindstand.id atau mungkin sudah gabung di grup WhatsApp community kita, nanti teman-teman akan selalu terupdate dengan link kita atau mungkin bisa dilihat di mindstem.id di website kita ada video pembelajaran. Jadi video-video yang sudah kita buat sebelumnya itu semuanya ada di sini ya. Jadi ini sudah terkoneksi dengan YouTube channel mindstem.id. Jadi teman-teman bisa langsung buka di situ gitu ya. Dan juga ada artikel info webinar dan juga info-info kegiatan kami ini semuanya ada di sini. Jadi teman-teman kalau mau baca-baca artikel, nah kita sudah bikin banyak artikel juga di situ. Jadi teman-teman nanti bisa cek. Oke, ini ada yang chat. Oke, sudah. Oke, bagus. Kita lanjutkan ya. Nah, saya balik lagi ke ini ya yang ini ya tadi ya. Oke. Jadi kita coba jalankan dulu yang mungkin untuk teman-teman yang baru di Google Colab. Nah, Google Colab itu ada dua kolom, bukan kolom ya, dua sel namanya. Jadi ada sel yang sifatnya teks dan juga sifatnya code. Nah, kalau yang sifatnya teks ini dia tidak bisa kita jalankan. Jadi misalnya ini teks ya, ini kita bisa edit tapi kita nggak bisa jalankan gitu ya. Nah, jadi dia hanya untuk memberi informasi aja. Jadi untuk teman-teman sekalian gitu ya. Nah, ini juga teks ini. Kalau saya klik, nah lihat ini hanya teks. Nah, tapi kalau yang ada kotak, bukan kotak ya, ada kurung kotak ini ya, itu adalah code atau program gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa jalankan. Jadi teman-teman kalau klik di sini, itu ada tombol play. Jadi coba saya full screen aja. Jadi kalau teman-teman klik di sini, dia ada tombol seperti tombol play. Nah, ini teman-teman bisa
Shift Enter, bisa juga langsung diklik di sini. Nah, yang ini langkah pertama yang kita jalankan adalah, ini sambil kita menunggu, ini biasanya hanya 1-2 menit, jadi nggak usah khawatir. Saya bisa sambil ngobrol dan sambil kita nunggu ini. Jadi seperti angka awal yang diperlukan adalah untuk package yang belum ada di Google Colab, kita perlu install dulu ya. Jadi di sini kita install Python package yang kita perlukan. Ada 4. Yang pertama adalah Crew AI, karena kita berbasis pada frameworknya Crew AI. Dan juga ada Crew AI Tools, ini adalah alat tambahannya. Jadi untuk mengkonekkan tools dengan LLM tadi. Dan juga ada PyMu PDF. Nah, ini nanti kan karena aplikasi kita mengupload PDF, kemudian kita mendapatkan hasil postingan di sosial media gitu ya. Jadi kita ada PyMu PDF untuk memberi, ini juga memberi tool tambahan untuk ini nantinya ya, untuk agen kita untuk bisa baca PDF, dan juga Gradio untuk user interface. Jadi untuk membuat interface web interaktif nanti kita gunakan Gradio. Tapi pastinya nanti sangat sederhana, jadi teman-teman nanti bisa kembangkan lebih lanjut kalau untuk pekerjaan atau untuk tugas kuliah teman-teman sekalian. Nah, untuk itu ini udah selesai ya. Jadi kita sudah dapatkan programnya. Jadi kalau teman-teman cek ini pasti tulisannya successfully installed dan lain sebagainya. Ini udah requirement already certified dan lain sebagainya. Nah, ini juga ini ya. Nah, ini kalau teman-teman risih dengan ini ya, panjang sekali outputnya. Nah, ini teman-teman bisa klik di sini show or hide output gitu ya. Nah, ini biar tersembunyi. Jadi kalau nggak mau scroll terlalu panjang ke programnya, itu bisa digunakan seperti itu. Oke, sekarang kembali lagi ke LLM yang sudah teman-teman bikin tadi, API key-nya. Nah, ini kita coba dulu nih, teman-teman sudah bisa nggak ya untuk membuat uh, untuk mengkoneksikan dengan Gemini gitu ya, atau Gemini di Google Colab ini. Nah, ini kan teman-teman sudah masukkan di ini ya, notebook asset, dan pastikan namanya sama nanti. Misalnya teman-teman ini namakan Google API Key, di sini juga ditulis Google API Key. Jadi ini artinya dari Google Colab ini kita mendapatkan user data kita. Jadi data kita kita ambil Google API Key gitu. Nah, terus modelnya Google punya banyak model. Ini kalau teman-teman lihat di Google AI Studio, ini saya coba balik lagi ya. Semoga nggak membingungkan. Nah, jadi kalau teman-teman balik ke Google AI Studio tadi, ini banyak pilihan programnya. Jadi ada Google 2,5, 2,0, Gemma, dan lain sebagainya. Tapi kita coba yang paling baru aja ya, Gemini 2.5. Nah, ini bisa kita gunakan 2.5 Pro atau 2.5 Flash ini ya. Nah, jadi Flash ini lebih cepat, jadi saya lebih suka biasanya saya gunakan yang ini. Terus, nah saya nggak tahu bisa nggak pakai Google yang Pro kalau kita nggak bayar, sebenarnya kalau nggak ada ya, karena nggak ada tulisan free. Nah ini yang ini free, yang Flash dan Flashlight. Nah bedanya adalah yang Pro ini lebih gede ya modelnya, jadi lebih lemot tapi lebih akurat seperti itu. Oh, ya, terima kasih Mbak Pinkan. Ini kita pakai CPU aja sudah cukup. Karena kita pakai API. Nah, tadi tujuannya pakai API Key adalah kita akan memanggilnya langsung ke servernya Google Gemini gitu ya. Jadi nggak pakai server Google Colab yang kita gunakan gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman penasaran apa tadi yang dimaksud Mbak Pinkan, jadi kalau teman-teman buka Google Colab itu ada opsi untuk menggunakan GPU atau CPU. Jadi kalau teman-teman change runtime ini bisa pakai GPU. Nah, tapi karena kita kan resource-nya itu bareng-bareng ya, kita sharing sharing gitu ya. Jadi biasanya kalau pakai GPU teman-teman harus ngantri dulu gitu ya, atau mungkin lebih lebih lama waktu tunggunya. Jadi kita pakai yang CPU aja nggak masalah kalau untuk program ini ya. Kecuali teman-teman punya model LLM tersendiri. Nah, oke, mungkin langsung saja teman-teman bisa langsung play di sini. Nah, kalau teman-teman play, dia akan loading ya, jadi muter. Artinya dia menjalankan programnya, dan juga nanti kalau karena kita pakai API Key untuk memanggil Google Gemini
Google Gemini di sini, dia akan masuk ke servernya Google Gemini, kemudian mengirimkan lagi ke kita, terus kita print responnya jadi seperti ini gitu ya. Jadi apa itu AI agent? Jadi akan siap. Ini seperti kayak kita chat Gemini biasanya ya, kayak ke ChatGPT juga hampir sama. Nah, jadi nggak ada bedanya so far. Ini hanya untuk ngetes saja ya. Jadi teman-teman eh, ini bisa teman-teman chatting di sini, tapi seperti kurang mungkin kurang convenient ya, kurang nyaman ya, karena teman-teman harus ngetik di program ini. Jadi misalnya teman-teman ganti apa aplikasi AI agent misalnya. Nah, ini teman-teman kayak seperti nge-prompting ChatGPT aja, jadi nggak ada bedanya ya. Bedanya hanya kita masukkan ke Python. Nah, jadi tujuannya adalah kita nanti bisa masukkan ke program kita karena kita masukkan prosesnya di sini. Nah, ini aplikasinya apa aja dia sebutkan. Nah, ini formatnya masih belum belum rapi gitu ya. Karena yang kita lihat nanti di ChatGPT kan udah di format rapi gitu ya. Nah, itu bisa juga kalau teman-teman mau, tapi kita nggak lakukan di sini. Oke. Oke, sekarang saya coba spend time lebih banyak nanti untuk teman-teman di bagian ini untuk membuat program sosial media generatornya gitu ya. Nah, jadi kode ini mengubah dari makalah akademik atau paper akademik menjadi paket konten media sosial. Jadi siap unggah, siap posting dengan bantuan Crew AI dan Google Gemini. Nah, gitu ya. Jadi dari prosesnya itu dari ekstraksi teks, dari PDF yang teman-teman upload nantinya, kemudian menganalisis temuannya, kemudian membuat ide format posting dan lain sebagainya. Nanti kayak gitu ya. Oke, um, ini prosesnya adalah jadi teman-teman ini import dulu yang teman-teman perlukan. Jadi Crew AI Tools. Ini sebenarnya kita nggak pakai, kita pakai file itu ini. Kemudian kita definisikan kelas di Python. Jadi Python itu kan dia object oriented ya, bisa kita buat object oriented programming. Jadi kita bisa membuat objeknya yaitu kelas. Dan ini namanya social media generator. Jadi namanya sebenarnya terserah ya, tapi biar gampang kita pahami kayak gitu. Kemudian file return ini nanti kita nggak pakai dulu yang Google Search. Dan ini agak agak rumit teman-teman. Kita pakai yang membaca file kita aja. Kemudian kita bikin Google Gemini-nya, LLM kita tadi apa namanya? LLM, modelnya Gemini 2.5 Flash, ini bisa diganti tergantung model yang teman-teman pakai. Kemudian user data kita yaitu Google API Key. Kemudian sekarang kita masuk ke tahap membuat agen. Nah, agen yang saya buat di sini kita ada dua agen. Yang pertama yang bagian menganalisis academic paper, jadi saya sebut analyzer ini, kemudian yang bagian sosial media creator, jadi saya sebut creator di sini. Nah, terus saya suka dari Crew AI ini, dia bisa membuat role atau peran, memberi peran dan juga memberi backstory gitu ya. Jadi memberi background si agennya itu siapa sih gitu ya. Nah, ini yang seru di sini karena hal ini mempengaruhi sekali nanti ke output teman-teman. Jadi LLM ini sangat suka sekali role playing gitu ya. Jadi kalau teman-teman beri peran yang tepat, dia akan memberi hal yang tepat seperti yang teman-teman bikin gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa dalam bahasa Indonesia, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya LLM ini dia bagus banget kalau kerjanya di bahasa Inggris gitu ya. Tapi nanti bisa kita tambahkan kalau teman mau translate ke bahasa Indonesia, itu juga bisa gitu ya. Nah, oke. Jadi goalnya misalnya extract key insight and finding from academic paper. Jadi artinya kita mau mengekstrak inti sarinya gitu ya. Temuannya apa sih dari paper tersebut gitu ya. Dan tujuannya nanti untuk social media adaptation. Nah, ini bedanya sama kita gunakan ChatGPT apa? Bedanya dengan menggunakan AI agent ini, kita bebankan satu kerjaan ke satu agen gitu ya. Jadi nggak seperti teman-teman bikin ini sampai ini gitu ya. Jadi palu gada gitu ya. Jadi itu biasanya ya hal yang kita output yang kita dapatkan itu kurang berkualitas gitu. Karena ya anggap aja seperti manusia gitu ya. Misalnya kita kasih satu orang untuk mengerjakan semua hal versus kita bebankan satu kerjaan yang kecil, bagian pekerjaan yang kecil ke satu orang dan orang lainnya, kemudian orang lainnya nanti
baru digabungin. Nah, itu lebih bagus kualitasnya ketika kita satu orang mempekerjakan hal yang khusus, satu hal gitu ya. Nah, jadi seperti itu konsepnya. Jadi kita membagi tugas yang besar menjadi tugas-tugas yang kecil. Nah, ini kalau ini yang pertama analisis papernya, kemudian membuat postnya selanjutnya. Jadi kita bisa bikin sosial media creator di sini. Nah, ini backstory-nya yang paper analyzer karena kan kita mau bidang akademik ya ini ya, paper akademik. Jadi maunya kita agennya tuh yang expert dong ya kan, expert di bidang academic paper gitu ya. Jadi dia dia yang bisa memahami kompleks research ya. Jadi si agennya itu akan membuat menjadi peran seperti itu gitu ya. Kemudian social media creator agent ini kita juga maunya expert dong pasti ya. Jadi kita sebutkan kalau dia you are a social media expert. Artinya dia expert di bidang sosial media, dia spesial dan punya spesialisasi di bidang akademik konten yang viral gitu ya. Jadi ini terserah teman-teman ini kayak kayak kita semuanya yang dalam petik-petik ini adalah sesuatu yang teman-teman bisa berkreasi gitu ya. Sekarang kreasi kita adalah membuat membuat deskripsinya gitu ya. Seperti kita membagi tugas ke anggap aja seperti ini ya pegawai ya. Jadi kita memberi tugas ke pegawai kita gitu ya, itu agen kita gitu ya. Kemudian ini tadi membuat agennya, sekarang membuat tugasnya. Nah, tugasnya apa aja? Nah, gini kita list. Ini hal yang penting juga. Jadi skill yang teman-teman harus kuasai di masa depan adalah skill untuk mendeskripsikan task ya, tugas ya. Jadi karena melakukannya itu nanti bisa otomatis dengan AI agent yang kita buat, tapi deskripsinya adalah terserah kita sebagai manusia yang memahami problemnya gitu ya. Jadi misalnya untuk analisis tadi, tugasnya yang paper analyzer tadi, dia harus memahami riset questionnya apa, kemudian beri key hipotesisnya apa, dan juga apa yang ini ya findings atau temuan-temuan yang keren gitu ya atau yang mengejutkan gitu ya. Nah, itu juga bisa di ini terus impact-nya apa dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian kita bisa deskripsikan juga output, expected output-nya. Output yang kita mau itu apa? Jadi kita mau a summary atau rangkuman research overview tadi gitu ya. Nah, terus sekali lagi ini bisa dibuat dalam bahasa Indonesia, jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman pengen buatnya dalam bahasa Indonesia, biar lebih jelas menjelaskannya, itu bisa bisa digunakan juga seperti itu. Nah ini content creation, nah ini saya pengen ini saya buat untuk dua platform, karena satu LinkedIn, satu Instagram, karena LinkedIn itu lebih profesional, tapi kalau Instagram itu lebih untuk ini ya generasi muda dan lebih lebih familiar gitu ya untuk orang-orang umum gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini tinggal ditulis saja bagaimana um, itu terus ini yang lainnya hanya program-program biasa untuk ini mengkonvert dari PDF ke teks, jadi nanti dari teks nanti dimasukkan ke agentnya seperti itu. Nah ini generate konten ini fungsi utamanya. Jadi uh, untuk memanggil semua fungsi yang sudah kita definisikan tadi. Jadi pertama kita um, apa namanya membuat agennya dulu, membuat dua agen, analyzer sama creator, kemudian membuat tasknya, kemudian kita jalankan di kru AI-nya ini. Jadi krunya itu kita punya dua krunya punya dua member ini, analyzer sama creator gitu ya. Jadi ada task, kemudian kita kerjakan secara sekuensial. Ini saya sebut sekuensial itu artinya dia kalau satu sudah selesai, dia baru menjalankan agen selanjutnya. Gitu. Jadi agen creator ini menunggu hasil dari agen analyzer. Tapi bisa juga kita buat paralel. Jadi misal kita punya sistem kerja yang dia paralel, artinya dia bekerja bersama-sama itu juga bisa. Jadi kita bisa atur gitu ya. Tapi yang ini karena saya mau buatnya sangat simple, jadi teman-teman ini sekuensial aja. Jadi setelah analyzer selesai, creator bikin posting, kemudian memberi output ke kita. Jadi ada dua aja ya. Nah, kita bisa bikin lagi. Sebenarnya saya pengen nambahin satu translator ya nanti, tapi kalau kita ada waktu nanti kita coba tambahkan translator. Jadi misalnya dari create udah bikin postingannya, kemudian kita translate ke bahasa Indonesia. Jadi bisa kita post di dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, oke, kita jalankan ini hanya fungsi aja. Jadi teman-teman nggak akan makan waktu banyak. Tadi ini kita hanya jalankan. Terus oh ya, tadi kan kita mau uji coba dengan file kita dulu ya. Jadi pastikan filenya diupload dulu.
itu ada juga di Google Drive yang saya share tadi di sini. Ya, ini ada paper contohnya, tapi bisa teman-teman gunakan PDF teman-teman sekalian, itu malah bagus karena kita bisa tahu ya apakah apa benar berjalan atau mungkin saya cuma ngarang gitu ya. Gitu ya. Nah, ini saya sudah upload di sini, jadi kalau teman-teman lihat di bagian folder ini, teman-teman udah lihat di sini. Nah, ini bisa saya jalankan langsung. Nah, nah ketika ini ya, ini ketika saya jalankan ini sosial media generator crew saya, jadi satu kru saya ini pertama ini ya, pertama dia membuat eksekusi untuk yang agen pertama saya, yaitu academic paper analyzer. Ini tugasnya ini eksekusi, kemudian dia membaca file yang sudah saya berikan. Formatnya saya kurang suka sebenarnya karena dia warnanya biru, warnanya hijau gini ya. Kemudian final answer-nya ini dari academic paper analyzer. Dia sudah siap dengan result overview, kemudian top 5 findings. Ini mohon maaf ini kalau nggak terlihat, ini formatnya memang dari kru AI-nya seperti itu gitu ya. Tapi kalau teman-teman bisa baca, syukur ya. Nanti coba lihat di situ. Nah, setelah tugasnya komplit, ini dia si kru AI-nya itu bilang task completed. Kemudian dia masuk, sorry, kepencet sepertinya. Nah, ini ya task completed, and then dia masuk ke agen selanjutnya gitu ya. Agen selanjutnya sosial media content creator. Coba ya saya dari atas lagi. Ini sosial media ini ya. Yang pertama dia paper analyzer-nya komplit, masuk ke starting ke agen yang kedua yaitu sosial media content creator untuk membuat konten 3 LinkedIn dan 3 Instagram. Nah, ini panjang, ini saya nggak ulang lagi. Kemudian ini completion, sudah selesai. Nah, ini final output-nya ini. Nah, ini kan rumit ya, kurang rapi gitu ya. Tapi of course kalau teman-teman tinggal copy aja bisa gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen lebih rapi lagi, kita coba buat, kita bisa print sendiri. Nah, ini pertama kita bisa print sendiri. Resultnya artinya output finalnya itu seperti ini gitu ya. Nah, tapi ini pun juga kurang rapi gitu ya. Jadi kalau teman mau pengen user friendly, kita coba buat programnya dengan Gradio gitu ya. Gradio adalah package untuk membuat user interface yang simple gitu ya. Jadi kita membuat web interface dengan Gradio. Terus nanti teman-teman kalau punya website sendiri, ini bisa dimasukkan ke website teman-teman sekalian gitu ya. Jadi bisa dibuat dengan Gradio ini, teman-teman bisa buat web interface dengan Gradio. Jadi cukup simple. Oke, oke saya ulangi lagi ya. Ini tadi ya untuk membuat Gradio untuk tujuannya adalah bisa upload PDF, kemudian bisa mendapatkan hasilnya dalam format yang kita gunakan nantinya. Oke, nah jadi isinya sebenarnya hanya ini ya, wrapping atau membungkus agen yang tadi dengan user interface. Jadi bisa run agent, kemudian kita membuat ini ya academic papernya, kemudian kita bisa gunakan di situ. Oke, saya jalankan aja. Jadi mungkin teman-teman bisa biar langsung tahu. Jadi nanti bisa dikerjakan sendiri di rumah kalau pengen mengganti-ganti. Oke. Oh, ini udah ya. Sorry. Nah, nanti akan ada linknya di sini. Nah, jadi teman-teman lihat running on public URL. Jadi teman-teman ini bisa share juga linknya ke teman-teman yang lain gitu ya. Jadi kalau misal mau share ke teman atau mau share ke keluarga atau mungkin ke siapapun gitu ya untuk nunjukin program kita bikin, ini kita bisa klik di sini, kemudian nanti dia akan ngebuka di sini ya. Nah, oke. Kemudian ini bisa drag and drop filenya tadi, kemudian generate post. Nah, ini prosesnya agak lama ya, kalau nggak salah sekitar semenit gitu ya. Jadi kalau ini karena kita menjalankan apa namanya agennya lebih dari satu. Jadi kayak
bayangkan kayak ChatGPT, tapi kita langsung jalankan 2 kali gitu ya. Tapi bagusnya kita sudah program semuanya, jadi kita nggak usah ngeklik ngetik prompt lagi, kita nggak usah ngetik prompt setiap kita mau bikin. Kita kalau kita sudah tahu proses kerja kita tinggal buat programnya, kemudian kita ini ya, misalnya gini, saya upload PDF saya generate post, kemudian saya tinggal menunggu resultnya dalam semenit gitu ya. Jadi semenit kan nggak lama ya, teman-teman sambil ke ini bikin kopi lah, sambil ini makan snack atau apa itu tiba-tiba nanti udah jadi gitu ya. Jadi nggak usah bingung bikin konten dari awal. Nah, of course nanti misalnya hasilnya mungkin nggak sesuai dengan yang kita mau gitu ya misalnya. Itu tinggal kita edit dari. Nah, ini udah jadi ya. Jadi yang pertama saya ada 3 LinkedIn post. Yang pertama inside post gini ya. Jadi kita coba ini opening line-nya, kemudian key message. Ini tinggal teman-teman copy nanti ke LinkedIn kalau misalnya ini terus tambahin hashtag gitu ya misalnya. Nah, ini enggak dan dia sudah memberi saran itu ya, waktunya jam berapa sih posting yang paling optimal. Ini dari hasil riset si sosial media creator tadi ya, agen kita tadi yang sudah kita minta untuk membuat konten yang viral tuh cirinya apa, jam berapa gitu ya. Nah, ternyata dia ini kalau LinkedIn Selasa jam 10 pagi gitu ya. Nah, terus kalau ini Rabu jam 11.30. Jadi Selasa ini dulu, kemudian Rabu ini, kemudian Kamis ini jam 2 siang gitu ya. Nah, ini pasti waktu-waktu yang tepat orang untuk buka. Nah, misal terus yang Instagram saya juga bikin 3 postingan nih. Nah, stylenya beda ya karena audiensnya Instagram itu beda dengan audiens LinkedIn yang lebih profesional. Teman-teman kalau bisa lihat di sini, ini ada waktunya juga gitu ya. Nah, nanti dia ada saran juga gambarnya gimana. Nanti kita bisa konekkan juga ke AI itu yang bisa bikin gambar gitu ya. Tapi itu nanti lebih lebih kompleks lagi. Jadi teman-teman bisa langsung bikin image dan juga nanti tinggal di-post di Instagram, captionnya ini udah beres gitu ya. Atau mungkin Pak konekkan dengan Vio dari Google gitu ya, yang bisa untuk membuat video langsung gitu. Itu bisa juga dikonekkan dengan sistem ini. Nah, tapi sekali lagi ini saya contohnya sangat simpel, jadi teman-teman tinggal ini ya kembangkan lebih lanjut seperti itu.